Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Asma Tiarman dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Interaksi Sosial Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang pada era digital saat ini. Di sini kita akan membahas latar belakang daripada judul yang saya ambil. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini berlangsung sangat pesat dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial yang kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, termasuk di kalangan pelajar. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai media berbagi informasi, hiburan, bahkan sebagai sarana pembelajaran. Nah, di era digital saat ini, siswa sekolah menengah atas merupakan salah satu kelompok yang aktif dalam menggunakan media sosial. Hampir setiap hari, siswa mengakses media sosial untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mencari informasi, maupun mengekspresikan diri. Seperti yang kita ketahui, realitasnya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan itu dapat berdampak pada menurunnya kualitas interaksi sosial siswa secara langsung di lingkungan sekolah. Banyak siswa juga hanya fokus dengan medsos saja dibandingkan dengan berinteraksi secara aktif dengan teman maupun guru dalam kelas. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya partisipasi siswa dalam diskusi, rendahnya keaktifan dalam kegiatan kelompok, serta berkurangnya komunikasi interpersonal secara langsung. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran sosiologi. Latar belakang masalah yang telah saya jelaskan, maka rumusan masalah yang dapat saya tuturkan yaitu bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial siswa dalam proses pembelajaran sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang pada era digital saat ini, dan apa saja faktor yang menyebabkan media sosial mempengaruhi interaksi sosial siswa dalam pembelajaran sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial siswa dalam proses pembelajaran sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang pada era digital saat ini, dan tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan media sosial memengaruhi interaksi sosial siswa dalam pembelajaran sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang. Adapun manfaat dari penelitian, yaitu manfaat yang pertama, manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosiologi, dengan memperkaya kajian mengenai penggunaan media sosial, serta pengaruh terhadap interaksi sosial siswa dalam proses pembelajaran sosiologi. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat ini bagi peneliti, bagi sekolah, bagi guru mata pelajaran sosiologi, dan juga bagi siswa. Yang kita akan bahas di bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang dimana di sini menjelaskan tentang media sosial, interaksi sosial, dan juga pembelajaran sosiologi. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas soal media sosial. Nah, media sosial itu merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sangat pesat pada era digital saat ini. Secara umum, media sosial dapat diartikan sebagai media berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, membangun jaringan sosial, serta menciptakan berbagai bentuk konten digital. Selanjutnya, media sosial sebagai ruang interaksi sosial. Nah, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Jika masa sebelumnya interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, maka pada era digital saat ini interaksi dapat berlangsung melalui berbagai media berbasis internet. Kehadiran media sosial telah menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan individu berkomunikasi, bertukar informasi, dan membangun hubungan sosial tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Pembelajaran sosiologi. Pembelajaran sosiologi merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran sosiologi, siswa diajak untuk mempelajari hubungan antar manusia, kelompok sosial, nilai dan norma sosial, perubahan sosial, konflik sosial, serta berbagai permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakatnya. Penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan itu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu membantu peneliti memahami hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan media sosial dan interaksi sosial, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan bahas kerangka berpikir. Nah, berdasarkan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Gordon Herbert Mead dan Herbert Blumer, interaksi sosial terjadi melalui proses pertukaran simbol yang memiliki makna tertentu. Dalam media sosial, simbol tersebut dapat berupa tulisan, gambar, emoji, video, komentar, dan berbagai bentuk komunikasi digital lainnya. Siswa memberikan makna terhadap simbol-simbol tersebut dan menggunakannya dalam proses komunikasi serta interaksi sosial. Oleh karena itu, media sosial menjadi ruang sosial baru yang memengaruhi cara siswa berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Kita akan bahas pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas soal jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena pengguna media sosial serta pengaruhnya terhadap interaksi sosial siswa dalam pembelajaran sosiologi
Sosiologi di SMA Muhammadiyah Kupang. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah Kupang yang berlokasi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk waktunya yaitu dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027, yaitu mulai bulan Juli 2026 sampai dengan Agustus 2026. Ini yaitu subjek penelitian. Nah, di mana subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA Muhammadiyah Kupang yang mengikuti pembelajaran sosiologi. Penelitian ini terdiri dari siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah Kupang. Selain siswa, penelitian ini juga melibatkan guru mata pelajaran sosiologi sebagai informasi pendukung untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas interaksi sosial siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di mana teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah yang mencapai tujuan penelitian. Memilih teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu analisis data, di mana analisis data itu sendiri merupakan proses mengolah, mengorganisasi, dan menafsir data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Demikianlah pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.